Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni sebagai berikut. Materi yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu tentang persamaan bidang derajat 2 dan persamaan elipsoida yang diampu oleh Bapak Aziz Muslim MPD. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Annisa, yang kedua saya sendiri Muhammad Rizky Khalid, yang ketiga Ardania Saputri, yang keempat Azizah, dan yang kelima Masliyah. Topik pembahasannya yang pertama itu persamaan bidang derajat 2. Lalu yang kedua persamaan elipsoida. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada presentasi yang pertama yaitu saudari Masliyah untuk mempresentasikan materi yang pertama. Kepada Masliyah saya persilahkan. Materi pertama persamaan bidang derajat 2. Persamaan umum bidang derajat 2 yaitu AX kuadrat tambah 2BXY tambah CY kuadrat tambah 2DX tambah 2Y tambah F sama dengan 0. Persamaan umum bidang derajat 2 berupa elips jika AC kurang B kuadrat lebih dari 0, hiperbola jika AC kurang B kuadrat kurang dari 0, parabola jika AC kurang B kuadrat sama dengan 0. Bola elipsoida, hiperboloida, dan paraboloida adalah bangun-bangun pada geometri ruang dimensi 3 dan merupakan bentuk-bentuk dari konikoida. Secara umum, persamaan umum bidang derajat 2 atau konikoida berbentuk F dalam kurung XYZ sama dengan A11X kuadrat tambah A22Y kuadrat tambah A33Z kuadrat tambah 2A12XY tambah 2A13XZ tambah 2A23YZ tambah 2A14X tambah 2A24Y tambah 2A34Z tambah 2A44 sama dengan 0 dengan paling sedikit A11, A22, A33, A12, A13 dan A23 tidak sama dengan 0. Kerucut arah atau KA konikoida diperoleh dengan menghapus bagian linear dari bagian konikoida. KA A11X kuadrat tambah A22Y kuadrat tambah A33Z kuadrat tambah 2A12XY tambah 2A13XZ tambah 2A23YZ sama dengan 0. Oke, selanjutnya saya Ardania Saputri ingin melanjutkan pemaparan materi persamaan bidang derajat 2. Di sini ada contoh, yaitu sederhanakan persamaan umum bidang derajat 2 berikut, yaitu X pangkat 2 ditambah akar 3XY ditambah 2Y pangkat 2 ditambah akar 3X dikurang Y dikurang 8 sama dengan 0. Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 1, B sama dengan akar 3 per 2, C sama dengan 2, D sama dengan akar 3 per 2, E sama dengan 1 per 2, dan F sama dengan min 8. AC dikurang B pangkat 2 sama dengan 2 dikurang 1 per 2 akar 3 pangkat 2 sama dengan 2 dikurang 3 per 4 sama dengan 1 per 4. Kemudian AC dikurang B pangkat 2 sama dengan 2 dikurang 1 per 2 akar 3 pangkat 2 sama dengan 2 dikurang 3 per 4 sama dengan 1 per 4 lebih dari 0. Sehingga persamaan ini merupakan elips. Oke, materi selanjutnya yaitu persamaan elipsoida. Persamaan elipsoida itu terdapat X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1. Di elipsoida sendiri ada satu pusat 0,0,0. Kemudian bidang-bidang simetri adalah bidang XOY, YOZ, dan XOZ.
Ketiga, garis potong dua bidang simetri disebut sumbu simetri, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Yang keempat, terlihat bahwa min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A, min B kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan B, min C kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan C. Kemudian yang kelima, elipsoida merupakan permukaan tertutup. Keenam, panjang 2A, 2B, dan 2C disebut panjang sumbu elipsoida. Ketujuh, bola merupakan elipsoida yang panjang sumbu-sumbunya sama. Kedelapan, perpotongan sumbu simetri dengan elipsoida disebut puncak elipsoida, sehingga elipsoida mempunyai 6 puncak. 9. Irisan dengan bidang datar sejajar dengan bidang simetri merupakan elips. Baiklah, perkenalkan saya Anissa. Saya ingin meneruskan penjelasan dari rekan saya yaitu Ardania Saputri. Langsung saja. Misalkan pada bidang XOY dan YOZ masing-masing ditentukan elif dengan persamaan. Yang pertama, persamaannya X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Dan yang kedua, Y pangkat 2 per B pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1. Jadi, kedua elip puncaknya berimpit di sumbu OY. Nah, kalian bisa perhatikan gambar 6.1 yaitu puncak elips. Puncak kedua elips berimpit di sumbu OY. Jadi, pandanglah ketentuan-ketentuan. Yang pertama, ketentuannya adalah elips di bidang XOY digerakkan secara sejajar sepanjang sumbu OZ dan pusat elips hasil pergerakan dipertahankan tetap di sumbu OZ. Ketentuan yang kedua, semua elip hasil pergerakan selain tegak lurus terhadap sumbu OZ, satu terhadap yang lain saling sebangun. Dan ketentuan yang ketiga adalah puncak elip hasil pergerakan selalu terletak di bidang YOZ. Selanjutnya kita ke persamaan elipsoida. Nah, jadi persamaan elips di bidang Z sama dengan tau adalah X pangkat 2 per A pangkat 2 dikali C pangkat 2 dikurang tau pangkat 2 per C pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 dalam kurung C pangkat 2 dikurang tau pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1. Nah, jadi jika parameter tau dari persamaan Z sama dengan tau disubstitusikan ke persamaan yang tadi, maka didapat persamaan permukaannya adalah X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 dikurang Z pangkat 2 per C pangkat 2, atau bisa juga persamaannya adalah X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1. Nah, jadi persamaan yang tadi itu adalah suatu elipsoida dan dalam hal khusus jika A sama dengan B, maka elipsoida yang didapat berupa elipsoida putar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Anissa. Contoh persamaan elipsoida. Suatu elips dengan persamaan Y sama dengan 0 dan X kuadrat ditambah 2Z kuadrat dikurang 8 sama dengan 0 diputar mengelilingi sumbu X. Pertanyaannya, tentukan persamaan elipsoida putaran yang terbentuk. Penyelesaiannya, misalkan titik T yaitu X0, Y0, dan Z0 sebarang titik pada elips, maka harus dipenuhi Y0 sama dengan 0. Maka X0 kuadrat ditambah 2Z0 kuadrat dikurang 8 sama dengan 0 untuk persamaan yang pertama. Lalu persamaan bidang yang melalui titik T dan tegak lurus sumbu X adalah X sama dengan X0.
Persamaan bola yang titik pusatnya di O dan melalui titik T adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat, yaitu sebagai persamaan kedua. Lanjut, jadi persamaan lingkaran yang dilalui titik T adalah X sama dengan X0. Maka X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat ditambah Y0 kuadrat ditambah Z0 kuadrat sebagai persamaan ketiga. Lalu dari persamaan pertama dan persamaan kedua, kita memperoleh Z0 kuadrat sama dengan 8 dikurang X kuadrat per 2. Substitusikan X0, Y0, dan Z0 ke dalam persamaan ketiga, sehingga kita memperoleh persamaan luasan yang terjadi, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 8 kurang X kuadrat per 2, atau X kuadrat ditambah 2Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat sama dengan 8. Maka selanjutnya untuk menghasilkan ruas kanan menjadi 1, maka dibagi 8. X kuadrat per 8 ditambah 2Y kuadrat per 8 ditambah 2Z kuadrat per 8 sama dengan 8 per 8. Maka persamaan sederhananya yaitu X kuadrat per 8 ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Baik, sekian dulu dari kami kelompok 4 yang membahas materi tentang persamaan bidang derajat 2 dan persamaan elipsoida. Jika ada yang belum dapat dipahami, silahkan tanyakan pada sesi tanya jawab yang akan dibuka oleh moderator. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan setelah video presentasi ini selesai. Saya sebagai moderator memohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun perbuatan. Dan saya berterima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.